2 Tesalonika pasal 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di pelajaran 12 dengan judul Si Pendurhaka pada Hari Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul kembali bersama-sama Tuhan pada minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ajar kami dengan kebenaran firman Tuhan, ajar kami untuk senantiasa rindu untuk mendengarkan, membaca, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya dan kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami semua. Dan kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita pada pagi hari ini akan bicara mengenai si pendurhaka pada hari Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus, kalau adik-adik ingat 2 pelajaran yang lalu mengenai tentang kedatangan Yesus kembali, jemaat di Tesalonika itu galau juga karena mereka berusaha mencari kapan Yesus akan kembali. Tapi akhirnya di pelajaran itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan kembali, ya, kedua kali. Ya. Nah, demikian juga dengan Rasul Paulus. Di dalam pelajaran ini Rasul Paulus memperhatikan kegalauan daripada jemaat di Tesalonika. Oleh karena itu di ayat 3 dia membicarakan, sudahlah, tidak usah bicara tentang second coming itu, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, karena sebelum Yesus akan datang kedua kali ada hal-hal yang harus dialami, ada hal-hal yang akan kita lihat, yaitu katanya ada orang-orang akan menjadi murtad, ya. Nah, kemudian kedua ada yang disebut manusia durhaka. Nah, kita akan belajar
kalau adik-adik tahu kan kata murtad ya. Murtad itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia dapat berarti membuang iman. Kalau kita baca dari surat-surat Paulus mengenai masalah murtad ini, yaitu meninggalkan iman, dan jelas itu mendukakan Roh Kudus. Dikatakan di situ mengingkari iman yang semula dari orang yang percaya menjadi tidak percaya. Adik-adik bisa melihat di sini bahwa sebelum Yesus datang kembali, banyak orang yang akan murtad, banyak orang yang akan mengingkari imannya, banyak orang yang kemudian meninggalkan iman yang dahulu mereka ikuti kemudian berbalik. Ya, nah mungkin adik-adik bertanya, loh kenapa bisa begitu? Karena pada akhir zaman nanti, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, akan banyak sekali manusia-manusia yang menjadi durhaka. Mungkin adik-adik bilang, oh, manusia durhaka itu seperti apa? Manusia durhaka adalah dikatakan di dalam ayat 3 itu oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang sudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Nah adik-adik, nanti kalau adik-adik belajar di kitab Yakobus, pada akhir zaman nanti banyak guru-guru palsu, banyak pengajaran-pengajaran palsu. Oleh karena itu kenapa kita harus mulai dari sekarang, adik-adik harus mulai belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya adik-adik tahu kebenaran yang benar itu seperti apa. Karena pada saat nanti ada orang-orang yang mengadakan hal-hal yang ajaib, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, tapi semuanya itu palsu. Ya, manusia durhaka itu sudah meninggalkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan, dan mereka mengajarkan hal yang palsu. Tentu kalau kita bicara tentang manusia durhaka, ada orang yang menyebabkan manusia itu menjadi durhaka. Nah, inilah si pendurhaka, disebutnya di sini si pendurhaka. Nah, pendurhaka itu siapa? Di dalam ayat 9 Rasul Paulus mengatakan bahwa si pendurhaka itu yaitu pekerjaan iblis. Jadi pendurhaka itu iblis sendiri yang mengajak orang-orang untuk menjadi durhaka, untuk mengingkari, untuk melakukan hal-hal yang mengingkari kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah tidak lagi mengasihi firman Tuhan. Memang akan ada terjadi tanda-tanda ajaib, katanya mujizat-mujizat, tetapi ajaran-ajaran mereka Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa itu palsu. Oleh karena itu kenapa saya dan adik-adik harus belajar firman Tuhan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang berasal dari Tuhan. Kalau adik-adik dan saya sendiri kalau tidak diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau membandingkan ajaran-ajaran nanti yang baru yang kita terima itu dengan apa? Ya. Oleh karena itu, mari kita mengasihi firman Tuhan. Mari kita tidak menjadi manusia-manusia yang durhaka yang kemudian menganut satu pengajaran yang ternyata pengajaran itu, kata Rasul Paulus, hati-hati karena pengajaran itu palsu. Nah lalu pada sebelum akhir zaman nanti atau Yesus datang kedua kali, ada pendurhaka itu, yaitu iblis sendiri. Apakah Tuhan Yesus akan berdiam diri terhadap si pendurhaka itu? Ayat 8 dengan jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus akan membunuhnya, katanya, dengan nafas mulutnya. Jadi jelas si pendurhaka itu akan dikalahkan. Itu yang Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Akan ada orang-orang yang murtad, akan ada manusia pendurhaka, akan ada manusia yang durhaka, kemudian akan ada si pendurhaka sendiri. Tapi kita bisa melihat bagaimana kita harus menyiapkan diri kita untuk tidak menjadi orang yang murtad nantinya, dan tidak menjadi orang manusia yang durhaka. Dan kita bisa melihat tanda-tanda pendurhaka itu yang kita bisa hati-hati terhadap pekerjaan si iblis yang merupakan pendurhaka itu, dan kita tahu bahwa Allah akan mengalahkan itu semua. Nah adik-adik, pertanyaannya bagaimana kita bisa senantiasa tidak mengikuti atau tidak menjadi manusia murtad, tidak menjadi manusia yang durhaka. Jelas dikatakan di sini bahwa ayat 10 Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah kita mengasihi kebenaran. Kasihilah kebenaran itu. Bacalah firman Tuhan dan kemudian mengasihi Tuhan dan mengasihi kebenarannya itu. Dengan begitu kita akan selalu waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Jadi begitu banyak hal yang akan kita pelajari, kita akan membandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah itu sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, itu bukan daripada Allah.
Nah, adik-adik, sebentar kita akan dengarkan Pastor Alex akan menjabarkannya lebih detail untuk kita. Yuk kita mari dengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemaparan firman Tuhan minggu ini adalah dari 2 Tesalonika 2 ayat 1-12. Alkitab terjemahan baru memberikan judul untuk nas ini, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Melalui nas ini, Rasul Paulus meyakinkan jemaat Tuhan agar mereka tidak usah khawatir dalam hidup ini. Karena apapun yang terjadi pada mereka, Tuhan berkuasa atas semua kejadian jahat, atau di dalam nas ini dikatakan murtad, dan Tuhan berkuasa atas seluruh manusia jahat. Atau dalam nas ini termasuk yang dikatakan oleh Paulus sebagai manusia durhaka yang ada di dunia ini. Pengajaran Rasul Paulus di nas ini adalah berdasarkan pada pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 1 sampai Matius 25 ayat 46. Dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Dari ayat-ayat ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa hari Tuhan itu belum tiba. Melanjutkan pengajaran Rasul Paulus ini, ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dari ayat-ayat ini, Rasul Paulus memperingatkan agar jemaat Tuhan jangan percaya pada ajaran-ajaran sesat, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri telah memperingatkan para muridnya di Matius 24 ayat 4, ayat 5, ayat 11. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ajaran-ajaran sesat yang dimaksud Rasul Paulus ini termasuk ajaran-ajaran seperti yang diajarkan oleh Himenius dan Filetus yang ada di 2 Timotius 2 ayat 18, yaitu Himenius dan Filetus mengajarkan kebangkitan atau hari Tuhan itu telah berlangsung, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya kebangkitan atau hari Tuhan di masa mendatang. Paulus mengatakan ajaran ini adalah ajaran sesat. Rasul Paulus menjelaskan sebelum hari Tuhan itu terjadi, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Tuhan Yesus di dalam pengajarannya menjelaskan mengenai murtad di Matius 24 ayat yang ke-10 dan 12, mengenai manusia durhaka di ayat ke-15, 23, dan 24. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ayat 23, pada waktu itu juga orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata murtad yang dipergunakan Rasul Paulus di ayat 3 ini, yang juga dipergunakan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 10, di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai many people who believe in me will stop believing. Artinya, anak-anak Tuhan meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Mengenai kemurtatan ini, Tuhan Yesus lebih jauh lagi menjelaskan bahwa kemurtatan ini kemudian akan diikuti oleh anak-anak Tuhan yang murtad tadi saling mengkhianati satu sama lain. Mereka saling membenci satu sama lain. Istilah manusia durhaka yang dipergunakan oleh Rasul Paulus di ayat 3 ini adalah istilah pembinasa keji yang dipergunakan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 15. Si manusia durhaka menurut Rasul Paulus adalah lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan si manusia durhaka ini duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Si pembinasa keji, istilah yang dipergunakan Tuhan Yesus, menurut Tuhan Yesus, si pembinasa ini berdiri di tempat kudus. Di ayat 6, 7, dan 8, ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7, karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Di ayat-ayat ini Rasul Paulus menjelaskan ada yang menahan si pendurhaka. Karena penahan inilah maka si pendurhaka bekerja secara rahasia melakukan kedurhakaannya. Penahan ini harus disingkirkan terlebih dahulu, baru setelah itu si pendurhaka menyatakan dirinya secara terang-terangan. Ada beberapa penafsiran dari para ahli Alkitab mengenai penahan ini. Ada yang menafsirkan penahan ini adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus Tuhan. Ada yang menafsirkan penahan ini adalah kerajaan Roma. Penafsiran terbaik yang kami ikuti adalah penahan ini biarlah tetap menjadi rahasia Tuhan. Kita akan melihat lebih jauh kenapa penahan ini biar tetap menjadi rahasia Tuhan adalah penafsiran yang terbaik. Sebelum itu kita akan melihat 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Rasul Paulus di ayat ini memperingatkan kembali peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang si pendurhaka ini kepada murid-muridnya, yaitu yang ada di Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan
orang-orang pilihan juga. Di sini Rasul Paulus memperingatkan hati-hati, kedatangan si pendurhaka ini akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat, meskipun semua itu palsu. Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu ini dilakukan oleh si pendurhaka karena si pendurhaka ingin menjangkau orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Orang-orang yang tidak menerima kebenaran ini sebetulnya adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri juga sudah memperingatkan, hati-hati karena kemunculan si pembinasa keji ini akan ditandai dengan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tujuan daripada pembinasa keji ini melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat adalah supaya menyesatkan orang-orang pilihan. Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang sebetulnya percaya pada Tuhan Yesus. Kita kembali ke penafsiran rahasia Tuhan tadi, mengenai menyingkirkan penahan tadi yang adalah rahasia Tuhan. Rasul Paulus sendiri pun di ayat 10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, digabungkan dengan ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, digabungkan dengan ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Rasul Paulus sendiri sudah secara tersirat menyatakan supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Itulah rahasia Tuhan. Kenapa Tuhan menyingkirkan penahan tadi? Jadi dalam hal ini penafsirannya diberikan oleh Rasul Paulus di 2 Tesalonika 2 ayat ke-12. Dari ayat-ayat ini jemaat Tuhan melihat dengan Tuhan menyingkirkan penahan tadi. Tuhan mendatangkan kesesatan atas orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dengan begitu Tuhan mempergunakan si jahat, si pembinasa keji tadi untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bagaimana Pak Pendeta? Kemuliaan Tuhan dengan Tuhan menghukum orang-orang yang seakan-akan percaya pada Tuhan, tapi sebetulnya hatinya tidak percaya pada Tuhan. Sebetulnya hatinya tidak percaya akan kebenaran. Sebetulnya hatinya suka pada kejahatan. Dengan Tuhan menghukum orang-orang yang seperti ini, Tuhan dipermuliakan. Saya akan menutup pemaparan nas ini dengan 3 ayat. Pertama, 2 Tesalonika 2 ayat 8. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ayat terakhir adalah Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada jemaat Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas semua kejadian jahat termasuk murtad, atas seluruh manusia jahat termasuk manusia durhaka tadi yang ada di dunia ini. Firman Tuhan ini juga menunjukkan Tuhan Yesus akan membunuh si pendurhaka. Tuhan Yesus akan menghukum orang-orang yang murtad dan tidak percaya akan kebenaran. Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada kehendak Tuhan atau rencana Tuhan yang gagal. Demikianlah pemaparan firman Tuhan untuk minggu ini. Mari kita tutup dengan penerapan.
saya akan mengajak kita semua untuk melihat 2 ayat dari 2 Tesalonika 2 untuk ini. Pertama adalah ayat 8, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Di ayat 8, frasa dengan nafas mulutnya mengacu kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memusnahkan si pendurhaka itu dengan firman Tuhan. Di ayat 12, frasa tidak percaya akan kebenaran mengacu kepada firman Tuhan. Di dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan, mereka-mereka yang tidak percaya akan kebenaran, tidak percaya akan firman Tuhan, akan dihukum. Dengan begitu, penerapan pemaparan firman Tuhan minggu ini adalah, pertama, bacalah Alkitab. Bacalah firman Tuhan setiap hari dengan setia. Kedua, mengertilah Alkitab yang kita baca setiap hari itu dengan sejelas-jelasnya, termasuk aplikasi dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu. Dan ketiga, lakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan setiap hari dengan konsisten. Tentunya semua ini dengan kita berdoa memohon urapan dari Roh Kudus. Dengan begitu Tuhan kita dipermuliakan. Dengan begitu Tuhan akan memberkati kita, anak-anaknya yang memuliakan Dia dengan luar biasa. Amin. Adik-adik sudah dengarkan ya tadi penjelasannya yang melengkapi penjelasan saya yang di awal tadi. Oke, saya berharap dengan pelajaran ini adik-adik, walaupun kita masih remaja, adik-adik mulai mempersiapkan diri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang mengerti firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, dan yang senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Nah adik-adik tadi sudah dengarkan bukan tentang kuisnya ya. Nah adik-adik terus jawab kuis yang ada itu dengan cepat dan benar tentunya, dan kemudian kirimkan ke WhatsApp pendalaman Alkitab Remaja. Adik-adik saya ingatkan bahwa ayat hafalan diambil dari kitab Ibrani 3 ayat 12 mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Adik-adik, saya ingatkan kembali kepada adik-adik, pelajaran yang akan datang adalah pelajaran yang ke-13. Nah, adik-adik sudah mengumpulkan persembahan bukan? Nah, jangan lupa buka persembahannya ya, yang sudah adik-adik kumpulkan, entah itu di celengan atau di satu dompet atau di apapun juga, adik-adik buka. Dan di pelajaran 13 seperti yang saya sudah katakan, serahkan itu atau kirimkan itu ke rekening yang sudah tertera di sini. Adik-adik bisa perhatikan ya. Adik-adik bisa minta tolong pada mama atau papa untuk mengirimkan berapapun persembahan itu akan menjadi berarti ya untuk kerajaan Allah ketika adik-adik mempersembahkan dengan kasih kepada Allah. Nah, adik-adik, sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Saya ingatkan selalu pakai masker ya, selalu cuci tangan, kemudian selalu jaga jarak, dan kalau main di luar jauhi kerumunan. Kita akan berdoa adik-adik sebelum kita akan mengakhiri pelajaran pada pagi hari. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas pelajaran pada pagi hari ini. Ajar kami untuk mengasihi dan mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kami tahu kebenaran firman itu, sehingga kami bisa waspada terhadap ajaran-ajaran, terhadap tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang bukan berasal daripada Tuhan.
Terima kasih karena Tuhan sudah memperingatkan pada pagi hari ini kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan.